Aku jadi makin semangat nih buat mulai, mumpung juga yang terakhir. Jadi agenda hari ini kita bakal, lihat-lihat apa aja yang ada di Kobe Harborland. Sekarang sih aku nggak bakal masukin materi Kobe University karena kita kan udah belajar kan 2 kali tentang apa aja sih yang ada di universitas di situ, gitu. Terus abis itu nanti aku kasih tahu nih, ada recap, apa namanya, semacam, di Jepang ini kalian bakal kemana mana aja gitu, semacam kronologi, kegiatan. Dan terakhir nanti aku bakal kasih tahu, gimana sih etika di hotel dan sebaiknya kita menjaga etika itu kayak gimana kalau di Jepang gitu, di setiap hotel yang kalian bakal, visit gitu. Oke, kita mulai aja ya. Oke, welcome to day 4 di Kobe. Nah, kemarin kan kita ke Taman Nara kan ya, Nara Park di situ. Ada rusa dan ada tempelnya juga di situ, bisa foto-foto, bisa ajak main sama rusanya juga ikut tunduk kayak orang Jepang gitu. Nah, sekarang kita bakal, lihat-lihat di Harborland itu ada apa aja. Jujur kemarin pas winter break, pas Desember, aku tuh ke sana bareng temen aku berdua doang, dan di Kobe Harbor itu sebenarnya ada banyak banget, kayak ada shopping mall, ada, apa, tempat foto juga, Kobe Tower, Anpanman Museum, Ferris wheel, dan lain-lain gitu. Tapi aku nggak tahu deh kalau misalnya teman-teman tuh bakal nyobain semuanya atau cuman jalan-jalan di sekitar situ doang gitu. Tapi jujur aku rekomen kalau misalnya entar ke sananya tuh cuman jalan-jalan sekitar sana doang, aku rekomen buat coba semuanya sih. Karena itu aku bener-bener rekomen Kobe itu sebagai tempat yang, terfavorit, so far sama aku. Karena nggak hanya lingkungannya itu peaceful sama bersih, nggak rame, nggak, apa, sepi juga, tetapi arsitekturnya itu bagus, banyak kegiatan juga, situ. Oke, jah,始めましょうか. Jah, 今日はhari ini Kobe Harbor Land ni ikimashou. Jadi kita hari ini, yuk kita ke Kobe Harbor Land, situ. Ikimashou, oke artinya ayo pergi, oke. Jadi, oke, di sini, kemarin tuh sebenarnya Kobe Tower itu ada renovasi dari kayak 5 bulan yang lalu, tapi sekarang udah jadi. Jadi teman-teman kalau mau foto bakal kelihatan jelas tuh Kobe Tower-nya gimana, seperti itu. Kobe Tower. Ya, tapi pronunciation-nya seperti biasa sih, Kobe Tower, seperti biasa. Jadi, ini masih gampang. Kore wa Kobe Tower desu. Oke. Coba kita pronounce bareng-bareng agak warm up sedikit, boleh? On mic ya teman-teman, 1, 2, 3. Kore Iya. wa Kobe Tower desu. Tawa. Tawa. Korewa. Oke, coba sekali lagi ya. Oke Oke, lagi. aku Kobe. agak Nah, slowly ya. belum. Oke, pelan-pelan Kobe ya. Tawa. Kobe Kobe Tower. Tawa. Kobe Tower. Oke, kore wa Ya. Kobe Tower desu. Kobe Kobe Tower. Yes. Oke, Korewa. betul. Thank you teman-teman yang udah coba. Seperti itu ya, Kobe Tower. Nah, di sini tuh kemarin aku ke sana fotonya pas di malam hari, jujur tuh bagus banget apalagi di malam hari. Aku nggak tahu kalau misalnya pas kalian ke sana cuacanya bakal kayak gimana atau, aku juga belum sure itu kalian ke sana jam berapa, tetapi coba nanti pas di sana, foto di depan kayak mall mozaik, di situ bakal ada, coba cek aja nanti ada mall mozaik, di depan situ ada semacam kayak pagar di situ, nah foto di situ aja, tuh. Karena itu ada best view, kalau emang kedeketan nggak bakal kurang kelihatan kan, gitu. Kobe Tower. Oke, nah di sini, ini kapal, kapal bahasa Jepangnya itu sen, sen. Ini aku kasih hiragananya. Sen. Nah, cara tulisnya sekarang aku pelan-pelan ya, soalnya tadi aku terima feedback dari Aska agak kecepatan, oke? Ini 1, 2, oke? 3, 4, jadi kayak langsung kayak gini. 5, titik, garis, titik, sen, gitu. Nah, ini simbolnya itu engine, kayak, mesinnya, mesin dari kapal tersebut. Nah, sen. 2, 3, 4, 5, 6. Sen, artinya kapal, gitu. Nah di sini, di Kobe itu suka ada kapal lewat di sini, makanya namanya Kobe Harborland. Dan makanya Kobe itu terkenal sebagai,
apa area yang berkontribusi banget sama ekonomi Jepang karena banyak apa namanya maritime trading dan lain-lain di situ. Jadi bisa nih kalian lihat-lihat kapal trading dari mancanegara dan lain-lain gitu. Sen, kapal. Ya, coba kita pronounce bareng-bareng ya. Gampang kok. 1, 2, 3. Sen. Oke. Thank you teman-teman. Sen. Artinya kapal. Hmm. Oke. Siap. Kapal ya. Nah, tadi kan aku ngomong ada tempat yang namanya mozaik di situ, yang kalian bisa foto. Nah, di depan mall mozaik ini tuh yang aku maksud itu ada tempat minimal ada cruise ship atau kapal cruise di sini. Nah, di sini tuh sekitar sini tuh yang tempat yang kalian bisa foto di situ itu di depan Kobe Tower-nya. Nah, tadi kan sen itu artinya kapal kan ya. Nah, cruise ship atau kapal cruise ini itu namanya cruise sen. Cruise sen. Nah, ini kan kata kanak-kanak ya. Kanak-kanak kan berarti kata yang berasal dari aliran bahasa Inggris gitu. Kayaknya dibilang cruise sen. Coba kita pernah sedikit ya teman-teman on mic ya. 1, 2, 3. Cruise sen. Oke. Kita pernah sedikit. Oke, coba ya sekali lagi ya. Slowly atau pelan-pelan. 1, 2, 3. Sen. Oke, thank you Arianto teman-teman. Siap. Cruise sen. Sen itu kapal, tapi kapal kru itu cruise sen. Oke. Nah, ini beberapa yang kalian bisa lakukan di Kobe Harborland. Nah, di sebelum kalian ke Kobe Harborland itu ada tempat shopping di sekitarnya dan ada Ferris wheel yang di depannya di sini. Aku kurang tahu kalian bakal naik Ferris wheel atau enggak, tapi bener-bener aku rekomen naik Ferris wheel-nya. Kenapa? Karena bakal lihat sekitar Kobe dan sekitar Kobe Harborland itu ada apa aja sih gitu. Nah, kemarin kita belajar kan, foto itu apa dalam bahasa Jepang? Ada yang tahu? Sasin. Betul, sashin. Ya, sashin no toru. Thank you, Mas Sofi. Betul. Sashin o toru. Toru itu mengambil. Sashin itu artinya foto. Gitu. Sashin o toru. Oke, coba kita pronounce lagi ya biar lebih ingat lagi. Oke. 1, 2, 3. Sashin o toru. Sasin. Oke, thank you teman-teman. Seperti itu ya. Shashin o toru. Seperti itu. Nah, next kalian tuh bisa belanja. Nah, mozaik ini sebenarnya itu tempat shopping kayak shopping district gitu. Di dalamnya tuh ada tempat merchandise kayak Sanrio ataupun Ultraman. Kalau tahu Miffy itu kayak karakter dari Eropa di situ. Kayak kelinci gitu, Miffy. Terus ada banyak lagi sih pokoknya kayak produk-produk lokal di Jepang tuh ada di situ mozaik dan bener-bener bagus banget. Aku rekomen kalau misalnya mau cari oleh-oleh atau makan-makan ke mozaik situ. Mirip-mirip juga sama kalau misalkan pernah ke nah kalau di Bandung sih namanya PVJ itu mirip-mirip kayak gitu mozaik. Nah di mozaik ini bisa belanja. Nah belanja itu artinya kaimono suru. Kaimono suru. Artinya belanja. Kaimono suru. Oke, sekarang pelan-pelan coba kita pronounce ya, teman-teman. Lagi. Amik ya. Yang belum 1, 2, 3. Kaimono suru. Oke, terima kasih. Seperti itu. Nah, aku kasih tahu cara nulis kanjinya ya, karena kelihatannya ini agak deket-deketan gitu. Apa namanya gesturnya? Bentar. Nih, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, ini artinya membeli. Kai. 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 Kai itu artinya membeli. Oke.
kalau misalnya bisa dilihat ini mereka tuh merepresentasikan, aku ganti warna ya. Mereka tuh ini yang kayak segi panjang ini ibaratnya itu adalah uang di situ. Nah, ini matanya kita di situ. Makanya mereka sebutnya tuh oh uang tuh di mata. Oke, dibayar di mata seperti itu. Filosofinya. Kai itu artinya membeli. Seperti itu. Terus mono. Nah, mono itu artinya benda. Mono. Ya, 4. Oke. 5, 6, 7, 8, 9. Mono. Mono itu artinya benda. Mono. Aku kurang tahu sih nih filosofinya dari mana, tetapi kalau misalnya ini dibawa dari zaman dulu, tahu kan apa namanya semacam eh, yang terbuat dari gandum seperti itu. Nah, ini tuh kalau para petani di zaman dahulu di Jepang tuh ngebawain gandum. Nah, itu ngebawain gandum atau benda tersebut itu makanya mereka jadiin kanji mono gitu. Mono. Jadi ini itu merepresentasikan gandum yang mereka bawa di kayak semacam troli atau gerobak gitu. Dan ini itu farmernya atau petaninya itu yang membawa mononya seperti itu. Kayak itu filosofinya dari situ. Gitu. Mungkin aku bisa kirim kayak semacam e-book gitu kayak buat belajar filosofinya kanji seperti itu. Jadi itu lebih gampang buat kalian ingat dan itu juga gimana cara aku inget kanji di Jepang tuh gimana gitu. Selain kayak melihat terus kayak oh dihafal-hafalin garis-garisnya, tapi aku coba visualisasiin juga Jepang di zaman dulu itu mereka ngapain sih gitu. Nah, ini mono. Mono artinya benda. Suru. Nah, suru itu kata untuk melakukan sesuatu. Suru. To do something. Untuk melakukan sesuatu. Kai mono suru. Nah, tadi kan kai artinya membeli. Mono itu artinya benda atau barang. Suru itu melakukan sesuatu. Jadi make sense dong. Artinya shopping atau belanja gitu. Membeli barang istilahnya. Gitu deh. Kai mono suru. Oke, nah next itu sampo suru. Kemarin aku belum ngajarin kanjinya juga sih. Nah, di sini san, ini kanji, po. Aku coba ke sini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 10, 11, 12, 13. Oke. Nah, san. Kalau misalnya digabungkan menjadi jalan-jalan kan ya. Nah, di sini tuh ibaratnya ini kayak semacam apa di dalam hari itu atau di sekitarnya kita itu artinya. Jadi ini tuh filosofinya itu ada kayak semacam benda-benda yang kita lihat kalau misalnya kita jalan-jalan seperti itu. Dan ini kan kanji tsuki kan ya atau bisa kita lihat tuh cahaya gitu. Cahaya dan di sini itu apa ya, kayak radiasi, cahaya dari ini gitu, Tsuki, kanji Tsuki, seperti itu. Jadi yang kita lihat di sekitar. Nah, untuk kanji ini kayak lebih straight to the point sih. Sampo, po. Atau ini kanji artinya berjalan, jalan. Nah, ini tuh sebenarnya itu dari kanjinya itu derive-nya tuh seperti ini. Ini orang, nah kayak gini. Kintek. Seperti itu. Nah, tapi mereka dijadiin kanji seperti ini. Semakin sini. Aku kurang tahu sih kenapa ada semacam garis di sini, tapi coba visualisasiin orang tuh lagi jalan. Nah, ini kanji untuk sapusur. Ini kayak kurang jelas deh. Sebentar. Sapusur. Atau kalau misalnya kanji ini sendiri itu aruku. Aruku itu artinya jalan. Nah, aku kasih sini. Eh, aruku. Aruku artinya jalan. Aruku atau arukimas seperti itu. Suru. Nah, suru kan tadinya itu melakukan sesuatu kan ya. Oke, coba kita pronounce pelan-pelan lagi ya teman-teman. Sampo suru yang artinya jalan-jalan. Oke, 1, 2, 3. Sampo suru.
Boleh? Oke. Ya, sampo suru. Thank you teman-teman. Sampo suru artinya jalan-jalan. Oke. Tadi aku udah jelasin kanjinya di sini itu semacam kayak background yang dimana kita tuh jalan-jalan itu kita bisa melihat sesuatu di hadapan kita gitu. Sampo suru. Terus tadi kai mono suru itu kai itu artinya membeli, mono itu artinya benda. Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat kanji itu visualisasiin aja kayak nggak hanya orang Jepang tuh zaman dulu tuh ngapain aja, tetapi visualisasiin aja dari satu bentuk di situ. Kayak oh ini dari kanji ini artinya oke cahaya. Terus yang satu ini oh ini kayak mirip-mirip apa namanya benda gitu. Seperti itu. Itu deh. Oke, aku lihat ada yang ada yang mau masih catat kah? Oke, aku mau lihat masih catat ya. Oke, aku kasih 2 menit ya, jadi sampai 24. Apa sudah? Aku kasih lebih jelas lagi deh untuk kanjinya. Nisan. San. Itu. Sampo. Sampo. Nah, by the way, fun fact, kalau misalnya kalian udah belajar bahasa Jepang, atau kalau misalnya udah pernah belajar bahasa Korea, itu pasti gampang banget untuk belajar satu bahasa lainnya. Misalnya aku udah belajar bahasa Jepang, sekarang aku lagi belajar bahasa Korea, jadi lebih gampang karena banyak kata-kata yang mirip gitu. Jadi kalau misalnya udah fasih nih bahasa Jepangnya, boleh bisa move on ke bahasa Korea gitu. Fun fact sedikit. Gitu deh. Oke. Oke, ikana daijoubu desu ka? Oke. Nanti jangan kali teman-teman nanti aku bakal kasih PDF linknya di situ. Oke, tsuzukimashou. Nah, aku mau kasih tahu grammar tipis-tipis aja dikit. Jadi kalau misalnya kalian mau jelasin kronologi kegiatan, itu ada grammarnya di dalam bahasa Jepang. Tapi ini tuh kayak semacam basis grammar yang digunakan tuh untuk berbagai macam kayak fungsinya. Tapi yang aku bakal kasih tahu sekarang itu buat ngejelasin kronologi kegiatan. Jadi pertama aku melakukan ini, kedua aku melakukan ini, dan terakhir aku melakukan ini. Nah, pakai yang namanya T-form. Nah, di sini ini agak complicated juga sih, tapi yang aku maksud itu first action, aksi pertama itu menggunakan form T. T di situ. T form. Nanti aku bakal jelasin lagi lebih uh, pelan-pelan. T form. Nah, terus second action itu maksudnya yang di sini di foto ini itu action terakhir. Nah, misalnya nih, sakana. Sakana itu artinya ikan. O katte kai. Kai. Tadi kan artinya membelikan. Jadi katte sushi. Sushi udah tau kan? Sushi o taberimashita. Tsukurimashita. Sorry, made sushi. Tsukurimashita. Tsukurimas itu artinya membuat. Aku kasih extra vocabulary ya. Gitu. Karena belum pada. Tsukurimas itu artinya membuat, dan sakana itu artinya ikan. Bentar. Sakana ini sukurimas. Sukurimas, nggak kelihatan ya. Sukurimas itu artinya membuat, yang artinya membuat. Sakana itu artinya ikan. Sukurimas, sukurimas. Gitu deh. Nah, dalam apa namanya bigger picture-nya atau garis besarnya itu seperti itu. Jadi action pertama menggunakan T form, action kedua T form untuk verb-nya atau kata kerjanya. Terakhir itu baru yang menggunakan form biasa, nggak usah diganti karena kegiatan terakhir. Seperti itu. Oke? Tsukurimas, bikin, membuat, sakana, itu artinya ikan.
Oke, paham ya teman-teman? Oke ya, dajobu. Siapa? Oke. Oke, kayak aku lihat ada yang masih pada bingung, aku jelasin lagi ya, di sini ya masih ada jelasan lagi. Nah, aku nggak expect buat dihafalin semuanya, tetapi boleh banget, untuk sekarang boleh di-search di Google, kayak untuk T-form itu gimana, T-form, karena ini pasti digunakan untuk berbagai macam fungsi, nggak hanya untuk kronologi, kegiatan, tetapi juga untuk kayak misalnya tabete kudasai, kayak yang te kudasai, artinya tolong melakukan ini, tolong melakukan itu, banyak banget seperti itu. Tapi untuk sekarang aku nggak bakal ituin satu-satu, karena pasti harus, lebih kemarin tuh aku belajar, terus lebih kayak sejam gitu buat belajar T-form atau gimana gitu, untuk hafalin semuanya. Sekarang aku coba kasih tau kayak semacam contohnya dan gimana cara menggunakan T-form itu, oke? Boleh di-search aja T-form di Google, atau in the meantime aku, kasih di sini, apa namanya, semacam tabelnya. Jadi, secara garis besarnya untuk menggunakan kayak pergantian, form, jadi kan kalau misalnya di English itu, bahasa Inggris kan ada namanya past tense, present tense, future tense, seperti itu kan ya. Nah, kalau di Jepang itu, ada seperti itu, tetapi lebih ke pergantian, katanya atau, bentuk katanya gitu. Misalnya tadi ikimasu kan. Nah, kalau misalnya di dalam te formnya, itu jadiin ite, seperti itu. Atau misalnya tadi shashin o toru, kan ya. Tapi kalau misalnya dijadiin te form, itu jadinya shashin o totte. Atau satu kali lagi, sanpo suru kan tadi ya, sanpo suru, itu artinya jalan-jalan. Nah, misalnya kita mau gantiin ke te form ya, sanpo suru menjadi sanpo shite, seperti itu. Nah, jadi ada berbagai banyak pergantian bentuknya, nanti kalian bisa search aja mungkin, di Google. Untuk sekarang aku ngasih kita garis besarnya itu seperti apa. Oke. Nah, tadi kan aku tuh, ngasih contoh kan ya, gimana kalau misalnya dijadiin T-form untuk setiap verb si ini. Nah, aku kasih tahu ya sekarang ya. Nah, shashin o toru, kalau misalnya kita jadiin T-form, aku jelasin kenapa ada tsu di sininya itu, tsu. Karena kalau misalnya toru, apalagi ya, tsukuru, tsukurimasu gitu, torimasu, seperti itu. Kalau misalnya belakangnya ada ri atau ru, itu diganti menjadi ada tsu di sini ya, tense kayak menjadi double, kata yang ada di, akhirnya, seperti itu. Jadi, pikirin aja kalau misalnya mau gantiin ke T-form itu ibaratnya kayak, oke, apa namanya, huruf yang di paling belakang ini diganti, terus, ini tergantung sama, apa namanya, rules-nya sendiri, tetapi kalau misalnya di sini kenapa menjadi totte, itu karena dia akhirannya itu ru atau ri, gitu. Kata basis-nya itu ri. Begitu pula kalau misalnya nih tadi aku, di PPT-nya nih, coba kaku. Kaku itu artinya kan menulis kan ya. Nah, ada semacam rule-nya, kalau misalnya di belakangnya itu ada ke, dijadiin te form-nya, itu ditambahin ite, ite, kaku. Nah, dari kaku menjadi te form-nya, itu jadi kaite. Seperti itu. Jadi di setiap belakangan huruf untuk setiap kata itu ada rules-nya, gimana cara menggunakan T-nya. Misalnya ada yang mesti ditambah I, ada yang mesti ditambahin su kecil gitu, jadi kedengarannya itu ngebacanya itu kayak double, kayak tote, atte, gitu, ute, gitu. Atau misalnya ini oyogu. Oyogu itu artinya berenang. Nah, kalau misalnya dijadiin T-form ada rule-nya. Yang berakhir dari bentuk ge, itu harus ditambahin ide, gitu. Misalnya, oyogu, T-form-nya oyoide, seperti itu. Jadi ada semacam rules-nya. Sekarang itu ya. Jadi, ya itu gambarnya seperti itu. Kenapa si Toru ini tuh kok dijadiin ada T-nya gitu. Padahal kan yang kita minta kan pengen dijadiin T aja kan ya.
Nah, di sashin o toru, di belakang jadi sashin o totte. Seperti itu aja. Oke? Sashin o totte. Next. Nah, sini ada kayak semacam rule-nya tadi. Kan tadi aku bilang hal-hal yang, atau kata-kata yang ada misalnya, gu atau ru, suru itu ada semacam, cara yang spesifik untuk menggunakan T form. Nah, untuk suru ini, untuk menggunakan T formnya harus diubah jadi shite. Nah, suru ini, gampang sih karena tinggal digantiin jadi shite aja gitu. Jadi kan kaimono suru, tadi kan itu artinya belanja kan ya, kaimono suru. Kalau misalnya jadi T form menjadi kaimono shite. Jadi surunya itu diganti katsu jadi shite, kaimono shite, seperti itu, ditambahin shite-nya aja, sekedar di-replace. Jadi setiap ada, kata-kata yang akhirannya suru diganti jadi shite. Tuh, misalnya benkyo suru itu artinya belajar gitu. Oke, mau dijadiin T form, benkyo shite. Seperti itu, ditambahin. Gitu deh. Ya, I hope, paham ya teman-teman mungkin, untuk garis besarnya kenapa ini digantinya seperti ini, gitu. Oke, coba next ya. Nah, tadi juga kan ada suruhnya. Kalau misal ada suruhnya diganti jadi shite kan ya, shite. Sampo suru diganti jadi shite. Oke, sampo shite. Seperti itu. Sama juga kalau misalnya ada yang interested mau belajar bahasa Korea, ada yang kayak gini-gini gitu. Jadi mirip-mirip lah seperti itu. Suru diubah menjadi shite gitu. Boleh nanti kalian juga search cara menggunakan T form itu bagaimana. Oke? Coba aku review lagi ya, oke? Shashin o toru. Nah, ada yang tahu gimana cara menggantikan toru itu menjadi T form? Oke, aku coba tunjuk aja ya. Mencoba aja, oke? Coba aku mau tanya nih ke Faza. Hai. Aku mau tanya kalau misalnya, Sashin Otoru diganti jadi T form itu gimana bunyinya? Yang mana kok? Sashin Otoru digadiin jadi bentuk T-nya itu gimana? Hmm. Diganti bentuk. Iya, jadi kayak tadi kan misalnya ini kaimono suru, terus dijadiin T formnya bentuk T-nya. Oh, kaimono shite, ada T-nya. Tadi gimana? Pas aku jelasin. Oke. Bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Siap. Oke, nggak apa-apa. Aku jelasin lagi. Nah, jawabannya itu sashin otote. Seperti itu. Jangan ngerti teman-teman, aku cuma nanyainnya itu dari yang 3 kata ini ya. Jadi nggak aku bakal tanya di luar seperti itu. Untuk sekarang kita coba pelan-pelan aja dulu, oke? Tadi ingat sashin otoru digantiin jadi bentuk T-nya, itu jadi totte. Ada tsu-nya di bawahnya. Totte. Seperti itu. Oke. Jadi bisa hafalin aja dulu untuk sekarang untuk telepon. Shashin o totte. Seperti itu. Kalau masih bingung atau penasaran, lebih tepatnya untuk mencari bentuknya itu ada semacam rules-nya sendiri. Bisa di-search nanti di Google gitu. Sekarang dihafalin aja katanya. Sashin o totte. Terus kaimono suru bentuknya itu menjadi kaimono shite gitu untuk T form. Terus untuk sampo bentuknya tuh kalau diganti jadi sampo shite. Itu yang kita hafal aja tuh, hafal aja kayak yang sekarang ada dulu. Oke? Oke. Nah, sekarang tadi aku jelasin kan untuk kronologi kegiatan tuh. Kegiatan 1 pakai T, kegiatan 2 pakai T. Terus kalau misalnya kegiatan 3 karena dia itu kegiatan terakhir, nggak usah pakai T form. Tinggal oke, ya udah sekedar misalnya kegiatan terakhirnya, oh aku terakhir pengen, belanja. Ya udah, aku jadinya nggak usah pakai kaimono shite, tapi kaimono suru aja, nggak usah diganti. Seperti itu. Oke?
Mungkin aku boleh coba tanya nih, kalau misalnya T formnya tadi Shashin Otoru, ada yang bisa jawab? Boleh. Sasin Wotote. Betul, thank you Gayatri. Sashinotote ya. Oke, Sashinotote. Nah, itu berarti kegiatan pertama. Oke, thank you. Jauze. Oke, itu udah jawabannya. Oke. Sashinotote. Oke, next. Kalau misalnya Kaimono Suru, T formnya gimana tadi? Kayak monoste. Betul, thank you. Kaimono shite. Betul, jauze. Oke. Sashinotote, kaimono shite. Nah, kalau ini sampo suru, mesti diganti T formnya kah atau biasa? Samposte. Sam Gak usah. Oke, thank you, Miss Miranda. Betul, karena kegiatan terakhir ya. Oke, sampo suru gitu. Jadi sashinotote, kaimono shite, sampo suru. Kobe Harborland de. Nah, ini artinya di Kobe Harborland, aku ngambil foto, belanja, dan jalan-jalan. Seperti itu. Oke, coba kita bareng-bareng ya untuk pronounce bareng-bareng. Yang belum on mic, ayo on mic, aku juga pengen denger nih. 1, 2, 3. Kobe Harborland de. Kobe Harbolante. Otote, Hasin Wotote. kaimono shite, Kaimonoshite. sampo suru. Sanpos. Oke, thank you teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada urutan kegiatan seperti itu, kegiatan terakhir selalu nggak pakai T formnya, oke? Nanti boleh di research lagi tentang T form dan lain-lain. Karena emang agak bingung juga aku sendiri yang baru pernah belajar bahasa Jepang pas pertama-tama itu kayak dengerin T form, root form, ta form itu kayak banyak banget jadi pusing. Jadi bisa pelan-pelan aja dulu. Sekarang kita hafalin dulu, oke? Oke, coba nih. Oke, nah sekarang coba nih aku pengen tanya teman-teman pengen tempat yang kalian pengen pergi di Jepang dari agenda kita ini di mana? Coba aku pengen tanya Sabita. Hai, Sabita, kamu pengen yang paling pengen banget pergi di Jepang tuh dari agenda kita di mana? Di mana? Kobe. Kobe. Di mana? Di mana? Aku nggak ada suaranya. Danburi. Dotonbori. Oh, Dotonbori. Oke, oke. Sorry aku nggak dengar. Oke, Dotonbori. Oke, nah, Dotonbori jadi ada, ini aku belum masukin ke slide-nya ya, sorry. Kalau misalnya pengen pengen ke tempat sesuatu, bilang Dotonbori ni ikitai des. Ikitai, ikitai artinya pengen pergi. Seperti itu. Dotonbori ni, sorry, ni ikitai des. Tonbori ni ikitai des. Ini aku kasih nih ya. Nah, itu artinya gini. Nah, artinya aku pengen ke Dotonbori. Oke, coba kita pronounce bareng-bareng ya, teman-teman. 1, 2, 3. Dotonbori Dotonbori des. Oke, thank you teman-teman. Seperti itu ya. Kalau misalnya pengen ke tempat sesuatu, bilang ikitai des. Nah, ini ikitai des. Oke, sekarang aku pengen tanya Fania. Hai, kamu pengen kemana nanti di Jepang? Dari sini, dari foto ini. Boleh. Apa aja? Kobe tahu ini ikitai desu. Oke, sugoi, jauh seperti itu ya teman-teman. Oke, thank you Mania. Oke, satu lagi nih. Aku mau tanya Maulida Rifa. Hai Rifa, Rifa-chan. Oke, boleh coba kamu pengen kemana terus pakai ni ikitai desu.
Dotonbori di Ikitai desu. Oke, thank you. Seperti itu ya, Jozu dibaca. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya mau kemana-kemana, pengen ke sini, pengen ke situ, pakai ni ikitai desu. Misalnya, Kyoto ni ikitai desu. Aku pengen ke Kyoto. Tokyo ni ikitai desu. Aku pengen ke Tokyo. Oh ya, kalian belum gak bakal ke Tokyo ya di sini? Next time ya. Tapi jujur aku rekomennya tuh kalau ke Tokyo juga pas April sih, karena bakal banyak sakura di sekitar sana gitu. Tokyo emang lebih famousnya itu untuk sakuranya. Oke, ntar aku clear dulu ya. Nah, tadi kan kita pakai T-form dan lain-lain kan. Nah, sekarang kita coba belajar itu untuk kronologi kegiatan kita nanti di Jepang tuh sana tuh bakal kemana aja gitu. Nah, itu T-formnya untuk ikimasu ya gitu. Misalnya, tadi kita ke Kobe Harborland, terus next kita mau ke Indonesia. Oke. Kobe Harborland ni ite, Indonesia ni ikimasu. Seperti itu. Atau misalnya mau ke Tokyo terus ke Indonesia. Oke. Tokyo ni ite, Indonesia ni ikimasu. Seperti itu. Nah, karena ini ada lebih dari 2 kegiatan, jangan lupa untuk kegiatan terakhir itu selalu pakai form biasanya, oke? Nah, coba aku pengen tanya salah satu temen nih, coba Rahil. Hai Rahil. Pengen nih kalau misalnya kita ini mau kemana-kemana, terus paling terakhir ke Kobe Harborland gimana? Ini Osaka ya by the way, Osaka, Kyoto, Nara, dan Kobe Harborland. Boleh. Jadi kronologi kegiatan nih. Menggunakan ini yang aku udah kasih guide-nya. Hmm. Ni Osaka ite. Jadi kayak kronologi kegiatan gitu. Misalnya tadi kan aku jelasin nih sashin otote, kaimono shite, sampo shimasu. Nah, kalau ini beda, ini kita mau ke tujuan. Misalnya Tokyo ni ite, Kyoto ni ite, Indonesia ni ikimasu. Kalau ini diganti aja tempatnya gitu. Coba, bisa? Osaka ni ite. Terus lanjut, ini Kyoto ya by the way. Terus ini Nara. Kyoto ni ite. Kobe ni ite. Ini Kobe Harborland. Oh ya, Kobe Harbor ni ite. Ikimasu. Ikimasu. Oke, ini aku kasih ini ya, ikimasu. Sorry. Kobe ni ikimasu. Ikimasu. Kobe Harbor ni ikimasu. Nah, ikimasu. Itu artinya pergi ya. Oke. Oke, seperti teman-teman, saya Osaka ni ite, Kyoto ni ite, Nara ni ite, Kobe Harborland ni ikimasu. Gitu. Oke, coba kita pronounce lagi ya teman-teman biar lebih get used to it gitu. 1, 2, 3. Osaka ni ite. Osaka ni ite. Osaka ni ite. Nara ni ite. Nara ni ite. Kobe Harborland ni ikimasu. Kobe Harbor Oke, thank you. Agak susah ya aku tahu, tapi seperti itu ya. Jadi untuk mengkronologi kegiatan kalian nanti bakal ngapain aja, mau kemana aja di Jepang. Jadi misalnya kita ngomongnya kayak gini. Osaka ni ite, Kyoto ni ite, Nara ni ite, Kobe Harborland ni ikimasu. Gitu. Jadi kayak, oke aku pergi ke Osaka, pergi ke Kyoto, pergi ke Nara, dan pergi ke Kobe Harborland. Seperti itu. Itu cara untuk menjelaskan kronologi kegiatan. Gitu ya. Oke, siap. Nah, sekarang aku mau jelasin etika hotel di Jepang. Oke, bentar. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman. Jadi,
tolong hati-hati banget sama etika kalian di hotel, especially kalau misalnya di Jepang, karena mereka tuh emang sensitif banget sama kalau misalnya, turis-turis tuh ngapain yang emang nggak sesuai dengan budaya mereka. Mereka tuh punya semacam kayak, value di dirinya, boleh kalau ke Jepang kita toleransi kalian sebagai turis, tapi, karena ini negaranya ya negara Jepang, tolong ikuti ya, apa namanya, budaya kita itu dan etika kita itu seperti apa, gitu. Itu emang dari, setiap dari mereka tuh seperti itu masing-masing. Walaupun mereka toleransi, adanya turis di negara mereka. Nah, jadi, aku kurang tahu kok di hotel kalian bakal ada slipper atau gimana, bathroom sandal atau gimana. Tetapi, wajib dipakai sendal yang udah disediakan. Kenapa? Karena itu biar menjaga kebersihan toiletnya juga, gitu. Jadi, di hotel kalau misalnya ada sendalnya tolong dipakai ya, karena mereka bakal tahu kalau misalnya itu hotelnya itu apa namanya, kamar mandi itu kotor. Dan, aku tahu karena pergi itu bareng teman-teman juga kan ya, dan aku juga sendiri kalau misalnya pergi bareng teman-teman tuh bakal kayak berisik di hotel atau gimana, atau, apa namanya, main-main juga di sekitar, apa namanya, koridornya atau gimana gitu. Tetapi, karena ini Jepang, mereka tuh sensitif banget, apalagi karena aku di sini tinggal di apartemen aja, temen aku yang tinggal di apartemen dia sendiri, pernah kayak ngajak teman-temannya gitu, untuk kayak ada semacam gathering atau party gitu, terus tiba-tiba dia dipanggil sama polisi karena, mereka dibilang terlalu berisik gitu gara-gara, apa namanya, tetangganya itu sampai kedengeran dan sensitif banget. Tetangganya itu nelpon polisi buat ngasih tahu, "Sorry ini ada noise complaint," gitu. Jadi mereka tuh sensitif banget kalau misalnya kalian berisik atau gimana gitu. Sensitif banget kalau ada keributan. Nah, terus, ini juga based on experience aku juga, kalau misalnya di hotel aku pernah nih temen aku tuh kehilangan key card-nya. Nah, di situ kita kira oke kalau misalnya kehilangan bakal dikasih, ya tinggal dikasih lagi kan, tetapi ternyata ada semacam fee-nya gitu kalau misalnya kehilangan, key card-nya, bayar ekstra kemarin sekitar, 700 yen kalau nggak salah, 70.000, Rp74.000-an mungkin gitu. Nah itu kita mesti bayar ekstra. Jadi kalau misalnya emang nggak mau bayar ekstra, tapi itu sebenarnya tuh tergantung sama hotelnya. Yang kemarin kita stay itu tuh 3 star hotel, jadi kayak masih oke lah gitu. Aku nggak tahu kalau hotel kalian gimana, jadi kalau hilang harus bayar fee gitu sih, setahu aku, gitu. Tapi yang paling penting itu tolong hargai staff dan guest lainnya. Make sure to not be noisy, seperti itu. Oke, nah itu aja sih teman-teman, oke kita udah selesainya 10 menit sebelum ya? Oke, mungkin gimana Kak Val? Atau mau aku recap, lesson dari sebelumnya gimana Kak Val? Boleh, masih ada waktu kita Kak Fatia kalau mau recap boleh. Oke oke siap. Oke aku mau recap ya dari yang kemarin nih kita rewind sedikit, dari yang Kobe dan Kyoto. Nah ada di sini, sebentar. Ini ada spesifik grammar-nya, oke. Nanti kalau misalnya kalian ke Kyoto, Fushiminari, jangan kaget sama orang-orang yang berdoa di sana, karena mereka emang ada yang masih percaya sama Shinto sendiri. Tapi kalau kalian misalnya pengen coba gimana cara berdoa di depan Japanese shrine itu gimana, boleh nanti tonton video ini, seperti itu. Ini ada rules-nya sendiri. Sebentar. Bentar ya. Oke. Jadi ring dulu belnya seperti itu. Belnya di itu dulu. Nah, masukin. Untuk 2 kali.
tangan 2 kali, terus kayak gini. Nah, seperti itu. Ini nggak usah beneran aja ya teman-teman berdoanya. Kemarin aku cuma kayak bismillah, bismillah. Oke, thank you. Udah seperti itu aja. Ini kayak buat cuma coba-coba aja gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini di, Nara Koen oh iya aku lupa mention kalau di Nara itu aku nggak tahu ada semacam extra fee buat kayak, ngasih makan rusanya atau gimana, tapi coba cari aja kayak semacam booth gitu buat ngasih makan ke mereka gitu. Jangan ngasih makan ke mereka kayak makanan kalian by the way, kayak itu bahaya banget sih gitu. Jadi ada semacam booth-nya kok, nanti ada udah disediain gitu. Nah, kalau misalnya rusak itu artinya apa dalam bahasa Jepang? Ada yang masih ingat? Shika. Tuh, shika. Thank you. Shika once again. Shika artinya dear gitu. Oke. Seperti itu guys. Nah, aku coba review ke materi sebelumnya lagi ya. Oke. Nah, kemarin kita ke Arashiyama. Nah, banyak banget yang kita belajar tuh dari Arashiyama nih seperti apa nomor harga dan nanya harga itu seperti apa. Tapi pas nyampe di Arashiyama kan kalian nggak tahu nih toilet itu ada di mana. Dan aku juga jujur lupa sih toiletnya pada di mana gitu. Jadi mau nggak mau harus tanya staffnya kan ya. Gitu. Nah, ada yang masih ingat nggak cara nanya toilet itu di mana dalam bahasa Jepang? Kata kuncinya doko. Toire wa doko desu ka? Betul, toire wa doko desu ka? Thank you, Gayatri. Itu, Jose. Jadi ya, toire wa doko desu ka? Artinya toilet di mana ya? Gitu. Buko ni arimasu. Ada yang masih ingat nggak? Migi ni arimasu. Itu artinya apa? Di sebelah kiri, sebelah kanan. Kanan, betul. Thank you, Ska, once again. Oke. Coba aku tanya lagi ya. Hidari ni arimasu. Coba aku pengen tanya ke Kilau. Hai Kilau. Hidari itu apa artinya? Kalau nyerah ntar aku kasih tahu jawabannya. Hidari itu artinya apa dan bahasa Jepangnya kan itu. Hidari itu kiri. Betul, thank you Kilau. Itu ya. Terus aku tes lagi nih, Filza. Ushiro itu artinya apa? Ushiro ni arimasu. Belakang. Filza, bukan kamu. Udah kasih tahu jawabannya. Oke. Kalau Mai itu apa artinya, Filza? Itu kalian sebelah-sebelahan ya aku lihat. Atau enggak? Coba, Filza, kamu tahu enggak? Mai ni arimasu. Mai itu artinya apa? Oke, betul. Thank you, Filza. Oke, terakhir. Tadi dari Mae, Ushiro. Oh, udah kan ya? Oke, nah seperti itu ya. Muko itu artinya di sana. Migi itu artinya kanan. Hidari itu artinya kiri. Ushiro belakang. Mae itu depan. Oke, siap. Nah, sekarang aku mau tes untuk numbers in Japanese nih. Aku mau tanya dong ke Velin. Velin, Daifuku ini kan Daifuku kan ya? Harganya berapa ya kalau dalam bahasa Jepang? Jadi nama dalam bahasa Jepangnya. Coba dilihat dulu catatannya atau mungkin bantu dari teman juga boleh. Ini, yang ini. Kodenya hyaku sama ju gitu. Berapa-berapa hyaku, berapa-berapa ju.
N. Hmm. Bisa nggak? Oke. Nyerah? Bilang kalau udah nyerah, kalau misalnya mau itu lagi, Bu, kasih tahu aja. Oke. Bisa nggak? Felin, halo. Coba. Hah? Kenapa? Aku nggak kenal suara kamu. Mana? Hyakukyuju. Oke, betul. Thank you, Felin. Iya, Kekuju. Wih, sugoi. Oke. Sekarang next, aku mau tanya Nurul Syarafina. Hai. Kalau misalnya Dango, ini berapa yen ya? Berapa yen? Ini Dango ya? Daku. Hmm, berapa yen? Samyaku. Sambil aku, thank you. Gampang ya. Santan. Oke. Terus next aku pengen tanya, Najwa, kalau Warabi Mochi Parfait itu berapa ya? Najwa-san, onegaishimasu. Aku lihat langsung off kan. Oke. Hai Najwa. Boleh, take your time. Yuhaku. Mhm. Kyohaku. Yuhaku Goju. Oke, thank you. Kyohaku Goju. Sugoi, jouzu. Thank you, Najwa. Oke, sekarang halal setonya ini. Coba yang ini aja ya, yang ini aja. 1.300 yen. Halal seto berapa ya, Cynthia? Berapa ya dalam bahasa Jepangnya? Gak apa, tanya aja teman-teman Sans. Ikura desu ka? Ikura desu ka? Aha, aku lihat kamu apa namanya dari mulutnya sen. Ya, sen. Yaku. Ya, senbyaku. Thank you. Oke, haraseto wa senbyaku yen desu. Oke, 1300 yen desu. Thank you. Oke. Oke. Nah, kemarin juga kita di Dotonbori kan ya. Terus kita juga belajar kayak berapa biji gitu. Ini terakhir kita review karena ada 2 menit left. 2 minutes left. Oke. Hai. Cuma Oke. Kasih Reji. Takoyaki. Kita coba tanya nih. Misalnya kamu pengen pesen em, 2 buah takoyaki. 2 buah ya, maksudnya kayak udah langsung ada 2 ini tangkai. 2 buah takoyaki. Em, Coba aku pengen tanya Kalin. Misalnya kamu pengen pesen 2 takoyaki itu gimana? Bapak-bapak takoyaki onegai shimasu. Berapa takoyaki? Gimana Kak? Saya mau 2 takoyaki nih. Mau 2 takoyaki dong. Jadi kalau bahasa Jepangnya itu takoyaki bla 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 takoyaki onegai shimasu. Jadi kayak berapa buah takoyaki onegai shimasu. Gimana ngomongnya? 2 buah. 2 buah itu apa dalam bahasa Jepangnya? Oke, ada kudetsu, ada tsu belakangnya. Oke, aku kasih tahu ya. Oke. Sebentar. Oke, aku review lagi ya. Nah, hitotsu itu 1 buah. Fu, fu, futatsu itu dua, 2 buah. Mi, mi, mitsu, 3 buah. Yo, yotsu itu 4 buah. Itsu, itsutsu 5 buah. Oke? Nah, berarti kalau misalnya pengen pesen 2 buah gimana kalian? Bapak takoyaki onegai shimasu. Hah?
takoyaki, Hmm. takoyaki, Niko, Futatsu. Oke, thank you. Siap. Onegaishimasu jangan lupa ya gitu. Onegaishimasu. Oke, thank you. Sekarang terakhir aku cuman tanya, sebentar yang belum siapa ya? Oke, Fahira, pengen tanya dong kalau misalnya kamu pengen pesen, 3 3 buah takoyaki itu gimana? Mau aku review lagi atau mau coba challenge? Takoyaki Niku, Mitsu onegaishimasu. Oke, sugoi. Thank you. Keren Fahira-san. Oke. Hai, jikan desu. Udah waktunya ya. Oke, itu aja dari review dan kelas speaking aku. Thank you so much. Hontoni arigatou gozaimashita teman-teman yang udah dengerin selama 8 pertemuan. Jujur aku seneng banget dapat murid kayak kalian, saya kayak heboh dan aku suka orang-orangnya heboh juga. Biasanya tuh aku ngajarin bahasa Jepang itu ke orang-orang Indonesia online tuh kurang kayak aktifnya gitu loh. Jadi aku seneng kayak pas aku tunjuk tuh langsung kayak coba tanya teman-teman at least gitu kan. Seneng kan ya aku juga liatnya. Hontou ni ureshii desu. Seneng. I'm happy. Thank you teman-teman. You guys are the best. Arigatou gozaimashita. Oke, boleh ke Fauzia mungkin sesuatu. Oke, terima kasih Kak Fatia yang udah memberikan materi selama 8 pertemuan ini. Gimana guys, seru gak? Seru. Seru, mantap. Bilang bilang apa ke Kak Fatia? Arigatou gozaimashita. Oh, lucu banget, Ya, lucu sumpah aku pengen banget. juga ikut ke sana tahu. Gimana nih Gold Nation, apa kabar? Aku boleh ikut gak? Boleh banget Fatia. Nanti aku aja ke chaos kan nih. Oke, terima kasih ya Kabarnya Kak aku ntar Fatia. kabarin. Siap, kabarin ya Fatia kalau Oke, misalkan mau siap. datang. Supaya kita Siap. bisa tahu nih, kita posisi lagi di mana, Fatia udah di mana, kayak gitu, oke? Terus. Oke, teman-teman, karena ini hari terakhir untuk kelas Japanese class, ada nggak dua orang yang mau ngasih pesan-pesan dulu deh, pesan-pesan dulu gitu. Boleh? Ada yang mau? Buat Kak Fatia nih. Boleh? Ya, Gayatri. Halo. Gak apa-apa. Gak apa, Santai aku aja, pengen kita denger santai. loh. Pengen denger. Iya Kak. Jadi kelas Jepangnya selama ini seru banget Kak. Tapi saya nggak ngerti kanjinya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya bisa baca hiragana sekarang. Saya tahu semua huruf angka-angka. Tuh, Oh iya, keren iya. banget. Keren banget bisa ngajarin. Thank you. Iya, terima kasih ya Wow. Kakak. Arigatou gozaimasu. Thank you. Seneng banget denger ya. Oke, thank you Gayatri. Nah, satu lagi nih guys, satu lagi ada yang mau? Boleh? Nisrina Aska. Makasih banget buat Kak Fatia udah sabar ngajarin kita walaupun banyak yang kadang tuh nggak paham, nggak waktu ditanya nggak ngerti, kurang perhatikan, tapi di sini banyak yang memperhatikan Kak Fatia. Thank you. Arigatou gozaimashita teman-teman. Sumpah seneng banget aku. Ya, kita di sini pengen banget ketemu sama Kak Fatia. Boleh, ayo. Aku coba tanya dulu ya kalau aku bisa ke sana, Kak. Iya. Siap. Ketemu. Ayo ketemu. Aku pengen banget ke Kyoto lagi. Doi aku di sana soalnya. Tapi nggak tahu beneran. Semoga Tapi nggak tahu dia juga makan. Kak Fatia selalu bahagia. Thank you. Kalian juga ya. Ntar Selalu have fun ya sama langgeng sama dunia. Aduh gimana ya guys. Tapi bener aku pengen ketemu sih. Sumpah.
Oke, thank you Nisra Aska untuk kesan See pesannya. you in Japan. See you in Japan. Oke, thank you juga buat Kak Fatia atas kesabarannya dan udah prepare banget, benar-benar prepare selama 1 bulan ke belakang ini. Dan ini anak-anak bisa sampai seperti ini cintanya gitu kan pasti dari ketulusan Kak Fatia juga gitu. Oke, sebelum kita akhiri mungkin kita foto dulu ya guys ya. Foto untuk terakhir Ini kalinya boleh yuk. di Ini aja. Jepang. Itu aja ya. Oke. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya. Ini ada 2 slide. Oke. Slide kedua. 1, 2. Oke, belum. Ada yang mau siap-siap. 1, 2, 3. Oke, thank you untuk Thank you teman-teman yang udah Oke. meluangkan waktunya juga. Sampai dan jumpa, tolong kabarin ya kalau misalnya beneran ke Kyoto atau ke Nara. Saya ada rencana sih mau ke Nara, cuma aku coba tanya dulu lagi. siap Fatia. Mau Thank banget ketemu kalian asli. Bentar. Asli. Asli kita juga pengen banget nih ketemu Fatia. Oke. Selanjutnya buat teman-teman ini ada di kolom teks chat box. Silakan isi absensi akhirnya ya guys. Nanti akan direkap dan bisa di copy dulu ataupun di SS dulu. Nanti nggak bakal ditutup kok itu absensinya. Dari kami panitia mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kita dari panitia Japanese Class-nya pamit undur diri untuk Japanese Class. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ya guys nanti pas lagi kita di Jepang. Oke, kita baca doa dulu untuk menutup pertemuan kita ini. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa kita cukupkan. Oke, karena udah selesai ya teman-teman. Jadi kita akhiri kelas kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in Japan. Arigatou gozaimasu teman-teman. Arigatou Kapan di Jepangnya gozaimasu. ya? Jangan lupa take as many pictures, foto semuanya pokoknya. Dan ya, have fun intinya. Semoga bermanfaat juga. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye Kak Fatia. Kudasai. Oke. Olivia. Bye-bye. Bye.